warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ustazah Eka di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang materi IPA tema 4 subtema 3. Apa yang akan kita bahas jika kemarin kita sudah membahas tentang peralatan apa saja yang menggunakan energi listrik, bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara menghematnya. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja energi alternatif yang bisa kita gunakan untuk bisa menghemat energi listrik yang ada untuk saat ini. Karena jika energi listrik digunakan secara berlebihan, maka secara otomatis energi listrik akan cepat habis dan itu akan merugikan bagi kita umat manusia. Oleh karena itu, ada beberapa energi alternatif yang akan Ustazah sampaikan kepada kalian dan tolong kalian simak baik-baik, ya. Baik, Ustazah akan menjelaskan tentang pengertian sumber energi alternatif. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Keuntungannya, satu, lebih ramah lingkungan, bebas polusi, sumber energi ada di alam sehingga jumlahnya tidak terbatas dan memiliki jangka waktu habis yang lumayan cukup lama. Oleh karena itu, kita sangat beruntung jika kita menggunakan energi alternatif. Salah satu energi alternatif yaitu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, di mana menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kalian pernah lihat panel surya, bukan? Kalian pasti pernah melihatnya. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang cara kerja panel surya. Bagaimana caranya? Coba disimak ya. Energi yang dihasilkan matahari disebut energi surya. Energi surya menjadi tenaga listrik melalui panel surya yang biasa kita sebut dengan solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya memiliki dua lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bermuatan negatif menangkap energi dari matahari kemudian dilepaskan ke bagian bermuatan positif. Kemudian perbedaan tegangan menghasilkan arus listrik. Listrik distabilkan oleh alat konversi dan kemudian listrik siap untuk digunakan. Memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, karena matahari adalah sumber energi yang tidak terbatas, sehingga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai pengisi daya pada power bank. Yang keempat, sebagai penerang alami di permukaan bumi. Selanjutnya, bisa digunakan untuk mengeringkan pakaian, membantu mengeringkan tanah, membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam, dan juga membantu kesehatan tulang karena di matahari terdapat vitamin D yang sangat bagus untuk pertumbuhan tulang. Panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut, sehingga dapat mengurangi biaya pembayaran listrik setiap bulannya. Selain itu, panel surya juga digunakan pada lampu jalan, fungsinya untuk penerangan jalan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Panel surya juga digunakan pada lampu lalu lintas. Saat ini banyak sekali dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Selain itu, inilah panel surya yang digunakan untuk pemanfaatan power bank dan bisa digunakan sebagai pengisi daya pada alat elektronik. Aluminium foil digunakan untuk mengumpulkan energi panas dari matahari ke satu titik sehingga dapat memanaskan makanan. Panas dari matahari digunakan pada oven tenaga surya.
Open tenaga surya ini prinsip kerjanya hampir sama dengan panel surya, yaitu mengumpulkan cahaya matahari ke sebuah titik. Tetapi untuk perbedaannya, kalau open pemanas menggunakan aluminium foil. Nah, energi panas yang akan terkumpul akan menjadi sumber panas untuk memanaskan bahan makanan. Baik, maka dari itu perhatikan berikut merupakan percobaan open tenaga surya. Bagaimana? Apakah kalian sudah tahu energi alternatif apa saja yang bisa kita gunakan? Ya, energi alternatif yang bisa kita gunakan bisa berasal dari angin, bisa berasal dari air, dari matahari, dan juga dari uap. Nah, seperti yang di subtema 1, Ustazah pernah menjelaskan ada beberapa macam pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Surya ini dari matahari ya. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga air dan juga angin, dan juga PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena pembangkit listrik tenaga nuklir ini tidak memberikan keuntungan yang begitu besar bagi kita, karena juga ada efek negatifnya. Oleh karena itu, kita tidak akan membahas energi alternatif melalui nuklir. Kita akan membahas energi alternatif lainnya. Ya, yang Ustazah sampaikan sebelumnya tadi itu adalah beberapa contoh energi alternatif. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Jangan lupa sholat 5 waktu, banyak berdoa, semoga pandemi segera berakhir. Belajar yang rajin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.